Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebagai bentuk dari repetisi, maka Jonathan Edwards membahas pertobatan dari orang percaya sebagai suatu bentuk pertobatan yang mengubah hidup secara alami yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembahasan ini salah satunya terdapat dalam traktat Jonathan Edwards, Religion Affections. Dalam traktat tersebut, Edwards membahas tesis yang dia kemukakan, yaitu bahwa tanpa natur yang diubahkan tidak akan ada perubahan menyeluruh dari tingkah laku. Atau dalam kalimat Jonathan Edwards sendiri, without a change of nature, man's practice will not be truly changed. Perubahan natur ini bila dikaitkan dengan konsep disposisi ontologis yang demikian dikemukakan oleh Lee adalah konsep inti dari seluruh bangunan pemikiran Jonathan Edwards. Akan memiliki tempatnya dalam pengertian Edwards mengenai repetisi dari Roh Kudus. Setelah memberikan disposisi yang bernatur doksologis, menyatakan kemuliaan Kristus, maka untuk konsisten dengan apa yang Edward katakan mengenai being dan disposition, di mana disposisi adalah being yang secara ontologis tidak mungkin dipisahkan, maka disposisi yang merupakan repetisi dari natur Roh Kudus tidak mungkin memiliki keberadaan yang berbeda dari natur asalnya, yaitu natur Allah. Natur ini tentunya harus dikaitkan dengan konsep moral, bukan dalam hal kuasa atau otoritas ilahi. Sehingga keserupaan dengan natur ilahi merupakan sesuatu yang secara moral dapat dijelaskan. Namun, repetisi yang kita alami merupakan repetisi et extra dari karya et intra Allah Tritunggal. Sehingga, bila dalam karya et intra terdapat repetisi secara pembedaan logis dan sempurna, maka dalam karya et extra terdapat repetisi secara pembedaan temporal dan yang secara kekal menuju kesempurnaan, tanpa pernah mencapai kesempurnaan Allah yang memiliki jarak yang tak terbatas. Lee menjelaskan konsep ini sebagai berikut. Tetapi, sebagaimana dibahas oleh Lee, Jonathan Edwards tidak memiliki konsep yang meniadakan independensi ciptaan. Lee mengatakan, "The finite habits and laws, though continually dependent upon God, are given a relative and yet real causal function." Dan the dispositional integrity of the created world also helped Edwards to maintain a relative and yet real integrity of the creation as a reality distinguishable from being of God. Konsep ini menjaga pengertian Jonathan Edwards dari konsep panteistik dan panenteistik dalam melihat karya Allah. Bergantung tetapi memiliki integritas sejati. Konsep inilah yang membuat Jonathan Edwards harus memperjuangkan pemberitaan firman untuk melihat adanya pertobatan sejati terjadi. Konsep repetisi disposisi dari Roh Kudus hanya akan terjadi jikalau firman Tuhan disampaikan dan dosa ditegur. Dengan demikian, Jonathan Edwards terus bekerja dalam pelayanan mimbarnya
dan juga dengan segenap usahanya untuk memberikan pengertian sejati mengenai kepercayaan sejati dengan menulis traktat-traktat penting mengenai pertobatan sejati, sehingga Roh Kudus memakai setiap firman Tuhan untuk disampaikannya untuk merepetisi disposisi yang senantiasa menaikkan doksologi bagi kemuliaan Allah. Konsep yang dia terapkan dalam pelayanan mimbarnya dengan kesadaran bahwa Tuhan akan menyertai pelayanannya ini. Dalam pernyataan kebenaran tesisnya, Jonathan Edwards membahas perbedaan natur dari agama palsu dengan kepercayaan sejati. Meskipun Jonathan Edwards merupakan seorang yang telah berhasil meninggalkan pola pikir rasionalistik yang populer pada zamannya, tetapi dia juga bukan seorang yang anti-intelektual. Jonathan Edwards sangat menghargai argumen-argumen yang baik, logis, teratur, dan konsisten. Dan ini terlihat juga dari tulisan-tulisan maupun khotbah-khotbahnya, dan dengan keinginan untuk membahas segala sesuatu hingga tuntas. Maka Jonathan Edwards membahas natur dari iman sejati yang menjadikan seseorang yakin bahwa dia telah berada dalam anugerah Tuhan. Iman sejati tersebut, demikian menurut pemikiran Jonathan Edwards, merupakan suatu keadaan di mana natur kita telah berubah menjadi suatu natur yang baru, yang tidak pernah mungkin kita gantikan. Natur baru ini adalah natur yang menyatakan bahwa keberadaan agama sejati berada pada kemurnian cinta kasih. Jonathan Edwards mengatakan, "There are false affections and there are true. A man's having much affection doesn't prove that he has any true religion, but if he has no affections, it proves that he has no true religion." Keseluruhan konsep yang dipahami Jonathan Edwards merupakan konsep yang tidak terlepas dalam setiap aspek kehidupan manusia, terutama yang dia pahami dalam jemaatnya sendiri, mulai dari pertobatan yang palsu, keangkuhan, ciri-ciri pertobatan yang terlihat, dan golongan antusiasme yang mengabaikan pengenalan sejati. Natur baru ini juga merupakan natur yang diturunkan dari natur Kristus sebagai yang sempurna dan sebagai teladan. Natur ini juga natur yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan mengidentikan keberadaan diri secara emosi dan afeksi sebagai sesuatu yang mendorong seseorang, entah itu untuk melayani Tuhan maupun melawan Dia. Jonathan Edwards mengatakan bahwa hal yang paling utama adalah adanya kasih akan Allah dalam diri seseorang. Pengetahuan menurut Jonathan Edwards merupakan pengetahuan yang harus mempertimbangkan beberapa hal seperti hati, cinta kasih, kerinduan senantiasa akan Tuhan. Tetapi sumber dari natur doksologi merupakan sumber yang berasal dari keberadaan diri yang sudah diubahkan. Perubahan yang begitu mendasar sehingga tidak mungkin seseorang yang belum diubahkan akan secara sempurna dan secara konsisten mampu melakukan perubahan ini terus-menerus. Pada akhirnya, dia akan kembali melakukan apa yang biasa dia lakukan. Tetapi, orang yang telah diubahkan akan secara alami memiliki hal-hal yang menunjukkan kepercayaan Kristen sejati, sebagaimana dikatakan Jonathan Edwards. Inti dari apa yang mau disampaikan oleh Jonathan Edwards, yaitu natur dari agama sejati,
dinyatakan ketika Jonathan Edwards mengatakan bahwa kasih kepada Allah tidak mungkin berdasarkan self-love. Pengertian ini merupakan suatu pengertian yang kembali kepada konsep disposisional yang merupakan karya ad extra, di mana karya ad intra menjadi dasarnya, di mana kemuliaan Allah harus menjadi tujuan dari segala karya tersebut, baik pada ad intra maupun ad extra. Memang tidak ada apapun yang memiliki kesempurnaan, keindahan, dan kesempurnaan moral yang lebih dari Allah itu sendiri, sehingga tidak mungkin tujuan dari karya tersebut berfokus pada apapun di luar Allah sendiri. Pengertian ini merupakan pengertian yang mengambil konsep dasar pada natur dari moral sejati. Moral sejati adalah moral yang berasal dari Allah dan tercermin baik dalam kitab suci maupun dalam hidup orang Kristen sejati. Dalam konsep Jonathan Edwards mengenai moral sejati, terutama banyak tercakup oleh karyanya Nature of True Virtue. Moral sejati merupakan suatu bentuk virtue atau kebaikan yang merupakan keindahan dalam lingkup tingkah laku, di mana keindahan itu menjadi sama seperti seluruh keindahan lain dalam ciptaan Allah, memiliki kesempurnaan dalam diri Allah sendiri. Maka natur dari moral sejati adalah natur yang terutama ada dalam bentuk mengasihi Allah, the being of beings, infinitely the greatest and best. Alasan Edwards adalah hal ini lebih jelas lagi dikatakan dalam kalimat berikut. Seluruh keindahan dan kesempurnaan moral Allah merupakan kesempurnaan yang menjadi acuan bagi setiap tingkah laku moral dari setiap orang yang telah mengalami hidup baru dan natur yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Jonathan Edwards sebagai seorang gembala yang juga mewarisi suatu tradisi reformasi melalui sayap Calvin, tentu memiliki suatu kerinduan agar seluruh jemaatnya memiliki suatu natur yang diubahkan oleh Roh Kudus. Konsep Jonathan Edwards adalah just as the Spirit's love binds believer together in community, so its presence in the individual must be manifest to the community. Dia rindu agar kerajaan Allah dapat dinyatakan dengan makin mulia dalam pelayanannya. Tuhan mengizinkan Jonathan Edwards mengalami periode kebangunan rohani yang luar biasa. Periode The Great Awakenings yang berawal pada tahun 1734 untuk wilayah Edwards dan memuncak pada 1741. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Jonathan Edwards memiliki konsep kebergantungan mutlak ciptaan kepada Allah dalam bentuk yang menggunakan istilah Lee relative and yet real causal function. Dengan demikian, dengan tidak meniadakan konsep Roh Kudus sebagai pribadi yang melakukan karya repetisi natur baru dalam pertobatan manusia, tetapi Roh Kudus ini bekerja menggunakan orang-orang yang telah diubahkan. Dengan segenap natur yang telah diubahkan, yang penuh kerinduan untuk mempermuliakan Allah, dengan segenap kesadaran dan kemampuan orang-orang tersebut, Roh Kudus menyatakan karya tersebut melalui firman yang dinyatakan melalui orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut dengan kesadaran, kerinduan, penuh ucapan syukur, dan bersemangat untuk meninggikan Kristus, menyatakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan warisan yang dapat kita telusuri sejauh periode reformasi Martin Luther.
Konsep pelayanan firman dalam pengertian Luther merupakan suatu konsep yang terus diwarisi dan diperkembangkan dalam tradisi reform setelah dia. Luther mengatakan bahwa panggilannya adalah untuk mengkhotbahkan Injil. Kesungguhan untuk menyatakan Injil dalam diri Martin Luther disertai dengan kepercayaan bahwa Injil akan mengubah segala sesuatu. Ini merupakan konsep yang menerobos abad-abad di mana gereja tidak lagi menyatakan firman Tuhan. Bahkan dalam periode reformasi ada satu lukisan yang menggambarkan Luther dan salah satu kardinal sedang berkhotbah berhadap-hadapan, di mana pendengar terbagi menjadi dua. Luther mengatakan Tuhan berfirman, sedangkan sang kardinal berkata Paus berfirman. Lukisan ini menggambarkan bahwa keunikan periode reformasi yang menjadi suatu gerakan yang besar pada masa Luther menawarkan khotbah yang menyatakan firman Tuhan. Hamba Tuhan harus mengkhotbahkan firman Tuhan. Luther percaya bahwa Roh Kuduslah yang mempertobatkan, tetapi dia percaya juga bahwa Roh Kudus ini tidak mungkin melakukan pekerjaannya tanpa firman. Demikian pemikiran dari Martin Luther yang dirangkum oleh Paul Althaus. The Spirit doesn't speak without the Word, and the Spirit speaks through and in the Word. Dari pengertian ini maka karya dari Roh Kudus yang mengkomunikasikan karya Allah Tritunggal dan yang merepetisi disposisinya dalam diri orang percaya tidak akan terjadi tanpa firman. Demikian juga firman tidak mungkin bekerja dan memiliki kuasa perubahan apapun tanpa Roh Kudus. Luther percaya bahwa iman timbul atas pekerjaan Roh Kudus melalui firman, dan Roh Kudus membuat firman memiliki kuasa melalui penyampaian kita, memiliki kuasa untuk menghantam hati manusia. Tradisi ini kemudian berlanjut dan kita akan melihat pengaruh seorang reformator yang bukan hanya mewarisi tradisi reform ini dari Luther, tetapi juga memberikan reformasi suatu bentuk dan tata gereja yang dapat memberikan reformasi suatu kubu yang kuat, konsisten, dan berpengaruh tanpa harus bergantung pada kuasa politik. Dia adalah John Calvin. Calvin percaya bahwa firman Allah tidak hanya memiliki kuasa pada waktu pertama kali diberikan, tetapi kuasa tersebut akan terus menyertai pada penyampaian-penyampaian selanjutnya. John Calvin juga memberikan tempat tertinggi kepada Alkitab, hanya bila dan hanya karena Alkitab dilihat sebagai firman Allah, di mana Kristus, hikmat Allah, adalah sebagai inti beritanya. Karena itu firman tidak dapat dipisahkan dari Kristus, karena Kristus adalah satu-satunya schoolmaster of the church, dan melalui firman gereja diberikan kesempurnaan dari ajaran Kristus. Karena percaya kepada hal-hal inilah Calvin berkhotbah. Jonathan Edwards mewarisi tradisi mimbar dari para tokoh reformasi ini dengan menggabungkan konsep baik yang dipopulerkan oleh Luther maupun yang dipopulerkan oleh Calvin. Dari Luther, Edwards mewarisi konsep karya Roh Kudus yang menjadikan firman Tuhan berkuasa, dan karya Roh Kudus yang dia kerjakan melalui firman Tuhan. Roh Kudus menyatakan karya ad intra Allah Tritunggal secara ad extra. Dan karena itu, Roh Kudus pula lah yang menginspirasikan firman Tuhan menjadi firman yang tertulis. Karya Roh Kudus juga harus berlanjut dengan merepetisi disposisi yang menyatakan kemuliaan Allah melalui mengagungkan Yesus Kristus pada orang-orang, sehingga orang-orang berdosa menjadi orang-orang percaya. Roh Kudus ini bekerja melalui firman Tuhan, dan Edwards yang juga meneruskan konsep dari Luther ini dengan kepercayaannya kepada firman sebagai sarana Roh Kudus untuk bekerja, adalah orang yang mengizinkan Roh berkarya dengan seluas mungkin dengan kesetiaannya meninggikan dan menyatakan firman Tuhan.
Jonathan Edwards juga meneruskan Calvin dengan konsep natur doksologi dari Roh Kudus yang meninggikan Kristus. Penyampaian firman Tuhan seharusnya berfokus pada meninggikan Kristus. Nah, Kristus yang ditinggikan ini dinyatakan oleh orang dengan sifat yang sama dengan sifat ilahi, yaitu sifat yang direpetisi dari natur Roh Kudus sendiri yang meninggikan Kristus. Khotbah-khotbah Jonathan Edwards merupakan suatu dorongan yang meninggikan Kristus dengan seluruh keberadaan seseorang. Jonathan Edwards percaya pada pola kebangunan yang dikerjakan Allah pada masa di mana terjadi kelesuhan rohani, meskipun dia tidak menganggap bahwa dirinya dapat mengetahui kapan waktu di mana Tuhan akan bekerja, dan seluruh khotbahnya merupakan suatu dorongan bagi orang-orang untuk kembali kepada Allah. Dengan beban untuk melihat kemuliaan Allah terus direpetisi dalam sejarahlah Jonathan Edwards berkhotbah meninggikan Kristus dan membiarkan Roh Kudus bekerja merepetisi disposisi doksologikalnya pada setiap orang yang merupakan umat pilihan Tuhan. Selain pembahasan ini, dalam konsep khotbah Jonathan Edwards juga harus dilihat keseluruhan konsep yang dia miliki tentang natur ciptaan yang terus berada dalam keadaan dinamis untuk menyatakan repetisi dari God's internal glory. Hal ini berarti bahwa konsep disposisi yang direpetisi untuk memuliakan Allah merupakan konsep yang holistik. Memang benar, Jonathan Edwards mengatakan bahwa tanpa afeksi sejati tidak akan ada agama sejati. Tetapi Jonathan Edwards juga tidak meniadakan konsep berpikir yang menggunakan rasio dan proposisi-proposisi yang ketat dan konsisten. Khotbah Edwards adalah khotbah yang memiliki ciri Puritan yang dengan ketat menggunakan argumen-argumen pendukung dari satu atau beberapa poin yang menjadi pendukung satu tema utama dari sebuah khotbah. Jonathan Edwards bukanlah seorang anti-intelektual, tetapi dia adalah seorang pewaris Calvin, dan Calvin sendiri merupakan seorang pengkhotbah yang demikian. Menurut John Lett, memiliki tipe khotbah yang merupakan an intellectual exercise and a mental discipline that had a significant cultural impact. Namun di sisi lain, John Calvin juga intelektualistik. Lett menggambarkan the learning that was joined to piety had a strong pragmatic and utilitarian quality. Siapapun yang pernah membaca teks khotbah Jonathan Edwards akan setuju bahwa penggambaran mengenai Calvin juga adalah penggambaran yang tepat jika diterapkan untuk mendeskripsikan Jonathan Edwards. Penggabungan yang unik ini merupakan suatu pemahaman atas natur disposisi yang mencakup keseluruhan keberadaan. Disposition as being. Saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.